Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan setari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini dari Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39 mengungkapkan kepada kita satu pergeseran besar dalam sejarah keselamatan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mempertanyakan Yesus, mengapa murid-murid Yohanes sering berpuasa dan berdoa, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid Yesus makan dan minum. Pertanyaan ini menggambarkan keterkejutan mereka. Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak mematuhi praktek asketik yang selama ini dianggap sebagai tanda kesalehan? Saudara-saudari, Yesus menjawab mereka dengan gambaran yang indah dan penuh makna. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai disuruh berpuasa, sementara mempelai itu bersama mereka? Dengan kata lain, Yesus menyatakan bahwa ia adalah sang mempelai dan kehadirannya adalah saat perjamuan nikah surgawi sedang dimulai. Murid-muridnya adalah sahabat-sahabat mempelai yang bersukacita karena sang mempelai hadir di tengah mereka. Namun Yesus juga menambahkan, akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia merujuk pada sengsara dan wafatnya. Saat ia akan diambil, disalibkan, dan wafat, dan para murid akan kembali merasakan kedukaan serta kerinduan akan kehadirannya. Maka puasa bukan ditolak, melainkan diberi makna baru. Bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi ungkapan kerinduan dan penantian penuh iman akan kedatangan kembali sang mempelai. Saudara-saudari, Yesus kemudian mengajarkan perumpamaan tentang anggur baru dan kirbat baru. Tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini adalah gambaran transformatif dari karya Yesus. Ia membawa anggur baru, sukacita, keselamatan, dan kasih karunia yang mengalir dari perjanjian baru dalam darahnya. Anggur baru ini tidak bisa disimpan dalam struktur lama, dalam cara hidup yang hanya terpaku pada hukum dan tradisi tanpa kehidupan batin. Diperlukan kantong baru, yakni hati yang terbuka, diperbarui oleh Roh Kudus, siap menampung sukacita dan semangat Injil. Saudara-saudari terkasih, kita bisa merenungkan melalui sabda Tuhan hari ini. Pertama, Yesus sebagai mempelai, ia hadir untuk bersatu dengan umatnya, gerejanya. Murid-murid dan kita semua dipanggil menjadi sahabat-sahabat mempelai yang bersukacita bersamanya, yang setia menantikan dia ketika ia diambil dan yang berharap dalam iman akan kedatangannya kembali. Anggur baru dan dalam kantong baru, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang diperbarui.
Hati yang keras tak bisa menampung kasih karunia yang limpah. Tradisi lama tidak ditolak, tetapi perlu dibarui oleh semangat baru. Bukan hanya melakukan praktek agama, tapi hidup dalam perjumpaan nyata dengan Kristus. Menjadi pelayan misteri Allah, seperti Paulus yang menjadi pelayan rahasia ilahi, kita pun dipanggil menjadi pembawa anggur baru ini kepada dunia. Kita tak hidup demi penilaian manusia, melainkan untuk kehendak Kristus sang mempelai sejati. Hidup kita harus menjadi tanda pengharapan dan sukacita dalam dunia yang sering kehilangan arah. Saudara-saudari, semoga kita hidup dalam sukacita yang sejati sambil menanti dengan setia kedatangannya dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda